Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Imam Susanto. Saya sebagai salah satu dosen pada prodi S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Institut Jambi. Perkenalkan, saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Dasar-Dasar Akuntansi 1 dengan metode pembelajaran berbasis praktek atau problem based learning dengan pendekatan praktis. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikat dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di Darma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan menjelaskan deskripsi dan informasi umum pada mata kuliah Dasar-Dasar Akuntansi 1. Dasar-Dasar Akuntansi 1 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa di semester 1 pada prodi S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Institut Jambi. Mata kuliah Dasar-Dasar Akuntansi 1 memiliki bobot 3 SKS selama 1 semester. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang konsep dasar akuntansi, siklus akuntansi, dimulai dari pencatatan transaksi dalam jurnal, membuat buku besar, menyusun neraca saldo, membuat surat penyesuaian, sampai pembuatan laporan keuangan perusahaan jasa berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yaitu standar akuntansi keuangan atau SAK. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah Dasar-Dasar Akuntansi 1 adalah mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian akuntansi, manfaat informasi akuntansi, profesi akuntansi, bentuk-bentuk perusahaan, prinsip-prinsip akuntansi. Mahasiswa dapat menjelaskan hubungan harta dan sumber-sumber harta, jenis-jenis laporan keuangan, pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan melalui persamaan akuntansi. Mahasiswa dapat memahami pengertian rekening, penggolongan rekening, dan sifat-sifat rekening. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian jurnal, manfaat jurnal, bentuk jurnal umum, cara pencatatan transaksi dalam jurnal, serta memahami aturan pendebitan dan kreditan transaksi. Mahasiswa dapat menjelaskan bentuk rekening buku besar, memindahkan ayat jurnal ke rekening buku besar atau posting, dan mencatat saldo-saldo rekening di dalam neraca saldo. Mahasiswa dapat memahami adanya konsep dasar akuntansi akrual dan tunai, adanya rekening-rekening yang memerlukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi atau pada saat akan dibuat laporan keuangan, serta dapat membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Mahasiswa dapat menjelaskan mengapa kertas kerja diperlukan, membuat kertas kerja atau worksheet untuk perusahaan jasa, menyusun laporan keuangan dari kertas kerja. Mahasiswa dapat membuat jurnal penutup, menyusun neraca saldo setelah penutupan buku, dan jurnal penyesuaian. Adapun materi yang akan disampaikan dalam satu semester yang dilakukan dalam 14 sesi perkuliahan diantaranya adalah pengertian akuntansi, yaitu pengertian akuntansi menurut pendapat beberapa ahli, manfaat informasi akuntansi, profesi dalam bidang akuntansi, bentuk-bentuk perusahaan, prinsip-prinsip akuntansi, persamaan akuntansi dan laporan keuangan, pengertian rekening, penggolongan rekening, dan sifat-sifat rekening. Jurnal umum meliputi pengertian jurnal umum, bentuk jurnal umum, pencatatan dalam jurnal umum, dan aturan pendebitan dan pengkreditan transaksi. Buku besar, yaitu bentuk rekening buku besar dan bagaimana memposting ke buku besar. Neraca saldo, yaitu bagaimana mencatat dan memindahkan neraca saldo rekening buku besar. Membuat ayat jurnal penyesuaian, yaitu memahami adanya konsep dasar akuntansi akrual dan tunai. Rekening-rekening yang memerlukan penyesuaian pada saat dibuat laporan keuangan, serta dapat membuat neraca saldo setelah penyesuaian.
kertas kerja atau worksheet, dan laporan keuangan. Mahasiswa dapat menjelaskan mengapa kertas kerja diperlukan, membuat kertas kerja atau worksheet, dan menyusun laporan keuangan dari kertas kerja. Jurnal penutup dan rasado setelah penutupan buku dan penyesuaian kembali. Mahasiswa dapat membuat jurnal penutup, menyusun rasado setelah penutupan buku, dan jurnal penyesuaian kembali. Proses pembelajaran pada Institut Jami dengan menggunakan metode hybrid, di mana proses perkuliahan dilaksanakan melalui daring, yaitu dengan menggunakan media MS Teams, Zoom, Google Meet, dan forum diskusi melalui single sign-on atau SSO. Sedangkan dengan metode luring, melalui tatap muka di kelas, presentasi kehadiran mahasiswa dan dosen sudah menggunakan SSO atau single sign-on. Dosen wajib mengunggah materi di SSO H-1 sebelum perkuliahan dilaksanakan, dan mahasiswa mendownload materi di SSO sebagai bukti kehadiran. Di samping metode pembelajaran aktif yang mengharuskan peran aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran kolaboratif, diskusi kelas atau kelompok berupa penugasan, baik secara mandiri maupun kelompok. Adapun bobot penilaian hasil evaluasi pembelajaran meliputi absensi sebesar 10%, perilaku 10%, tugas 20%, UTS 25%, dan UAS atau ujian akhir semester 35%, sehingga total pembuatan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Metode pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini adalah melalui satu, metode ceramah adalah penyampaian materi oleh dosen, dan diharapkan mahasiswa mampu memahami materi secara luas dan juga memberikan resensi buku yang harus dibaca oleh mahasiswa. Metode diskusi, setiap menjelaskan suatu materi, dosen akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berdiskusi dengan harapan mahasiswa memahami materi yang disampaikan oleh dosen, dan juga melalui presentasi oleh mahasiswa secara berkelompok. Dan yang ketiga adalah pemberian tugas dan kuis. Di akhir perkuliahan, dosen memberikan tugas dengan harapan mahasiswa memahami setiap materi yang diberikan, dan hasil tugas mahasiswa akan diupload di SSO. Untuk mempermudah penyampaian materi dalam pembelajaran, dibuat dalam bentuk PowerPoint, dan juga dosen akan memberikan inuran buku atau materi yang terkait dengan yang dibahas. Sedangkan inovasi pembelajaran oleh dosen agar dapat tercapainya hasil pembelajaran mahasiswa dan lulusan dengan kompetensi yang memiliki keunggulan dan daya saing di dunia kerja. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah dasar-dasar akuntansi 1 pada prodi S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Institut Jami. Selanjutnya, berikut cuplikan pembelajaran secara tatap muka di ruang kelas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman sekalian. Ya. Ya, terima kasih. Hari ini kita adalah sesi ke-9 terkait dengan mata kuliah dasar-dasar akuntansi. Ya. Jadi kita akan membahas materi terkait dengan jurnal penyesuaian. Oke, teman-teman sekalian, ada yang tahu apa itu jurnal penyesuaian? Mungkin sudah teman-teman download materi di SSO, sudah baca ataupun diskusi dengan yang lain. Apa itu jurnal penyesuaian? Untuk mengkoreksi jurnal sebelumnya. Kenapa harus dikoreksi? Karena misalnya ada beban gaji kan yang Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi mungkin saya akan coba jelaskan dulu ya terkait dengan konsep jurnal penyesuaian, sehingga dan teman-teman memahami apa itu jurnal penyesuaian, kenapa perlu dibuat jurnal penyesuaian, dan apa akibatnya kalau tidak dibuat jurnal penyesuaian. Oke.
inilah pengertian dari jurnal penyesuaian ya. Itu jurnal yang khusus untuk menyesuaikan saldo perkiraan besar menjadi saldo yang benar ya. Jadi untuk menyesuaikan saldo perkiraan besar menjadi saldo yang benar ya. Di sini dalam jurnal penyesuaian itu perlu dibuat penyesuaian itu untuk menilai nilai perkiraan sehingga mencerminkan keadaan aset, liabilitas, beban, pendapatan, ekuitas yang sebenarnya pada tanggal laporan. Oke, baik, kita akan lanjutkan. Ya, ada dua keadaan kenapa perlu dibuat jurnal penyesuaian ya. Jadi yang pertama adalah keadaan di mana seluruh transaksi telah terjadi ya. Transaksi telah terjadi tetapi belum dicatat dalam perkiraan perusahaan. Contohnya apa? Contohnya adalah beban gaji ya. Jadi misalnya gaji bulan Januari, kenapa belum dicatat? Karena bulan Januari gaji itu belum dibayar ya. Sehingga di sini perlu adanya penyesuaian. Yang kedua adalah keadaan di mana transaksi tercatat dalam suatu perkiraan di mana saldonya perlu dikoreksi ya untuk mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Nah, ini terkait dengan biaya yang dibayar di muka. Contohnya ya, biaya asuransi. Apalagi? Biaya sewa, terus biaya iklan ya. Jadi asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka. Itulah akun-akun yang perlu penyesuaian. Ya. Kalau kita lihat sini itu ada 8 yang perlu dibuatkan jurnal penyesuaian. Yang pertama adalah terkait dengan perkiraan biaya dibayar di muka. Apa itu biaya dibayar di muka? Nanti akan kita coba di next slide ya. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Yang ketiga, biaya yang masih harus dibayar. Yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima. Yang kelima terkait dengan penghapusan piutang ya. Dan berikutnya ada penyusunan serta pemakaian perlengkapan yang terakhir adalah kalau terjadi kesalahan pencatatan. Jadi inilah perkiraan yang perlu dibuat penyesuaian pada akhir periode laporan. Oke, coba kita bahas. Yang pertama, biaya dibayar di muka. Apa itu biaya dibayar di muka? Adalah biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan, ya. Belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan. Namun sudah dibayar terlebih dahulu dan barang atau jasa atas tersebut tidak langsung diterima secara juga, ya. Terkait dengan biaya dibayar di muka, bagaimana akuntansi mencatatnya? Ya, bagaimana akuntansi mencatatnya? Ada dua metode terkait dengan pencatatan biaya dibayar di muka. Yang pertama itu dengan metode terancam, ya, di mana nanti akun-akun yang dicatat ketika biaya dibayar itu akan diakui sebagai harta atau diakui sebagai utang. Yang kedua adalah dengan metode laba rugi, ya. Jadi semua akun yang dicatat nanti itu akan dicatat sebagai pendapatan atau beban, di mana pendapatan dan beban itu akan dicantumkan dalam laporan laba rugi, ya. Ya. Bagaimana kalau biaya dibayar di rumah itu dicatat sebagai dengan menggunakan metode terancam, ya. Yaitu dilakukan dengan menggunakan perkiraan sewa dibayar di muka. Jadi misalnya perusahaan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2020 misalnya membayar sewa kantor 60 juta. Ya. Ketika perusahaan menggunakan metode terancam, maka akan dicatat pada tanggal pembayaran dengan akun sewa dibayar di muka debit, kreditnya adalah kas atau bank, ya. Sewa dibayar di muka itu ada akun terancam dan kreditnya adalah kas atau bank. Sedangkan kalau pendekatannya adalah pendekatan laba rugi, maka perusahaan akan mencatat akun sebagai beban sewa. Jadi debitnya adalah beban sewa, ya, 60 juta tadi.
adalah kas atau bank. Nanti pada saat tutup buku, bank akan dilakukan penyesuaian, yaitu dihitung berapa biaya yang belum terpakai. Ya. Berapa biaya yang belum terpakai itulah yang akan dicatatkan sebagai sewa dibayar di muka. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusikan, teman-teman. Ya, karena untuk biaya dibayar di muka itu kadang-kadang kita terbalik ya dalam penulisan angkanya. Secara akun mungkin sudah benar, debitnya bisa biaya pada yang dibayar di muka pada sewa, beban sewa pada sewa dibayar di muka. Tapi secara angka kadang-kadang balik ya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk biaya dibayar di muka? Jelas? Jelas. Ya. Yang kedua adalah terkait, oke, ini kita contoh bagaimana biaya dibayar di muka itu dengan pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Ini contohnya ya. Pada tanggal 2 Januari 2020 dibayar sewa kantor kepada perusahaan DER sebesar 36 juta. Ya. Artinya pada 2 Januari ini perusahaan ABC itu mengeluarkan uang itu sebesar 36 juta. Di mana jangka waktu 36 juta itu untuk 3 tahun. Ya. Sekarang bagaimana transaksi pada tanggal Januari 2020 itu dicatat kalau menggunakan pendekatan neraca? Ya. Yang pertama, yang kedua adalah kalau menggunakan pendekatan laba rugi. Ya. Jadi kalau menggunakan pendekatan neraca, maka perusahaan pada tanggal 2 Januari itu akan mendebet sewa dibayar di muka 36 juta dan kreditnya adalah kas atau bank. Ya. Sewa dibayar di muka debit, kas atau bank kredit. Sedangkan kalau menggunakan pendekatan laba rugi, maka debitnya adalah beban sewa, ya, dan kreditnya adalah kas atau bank. Ya. Karena beban sewa itu adalah akun laba rugi. Ya. Sedangkan kalau sewa dibayar di muka itu adalah akun neraca atau akun aktiva ya. Bagaimana jurnal penyesuaian pada akhir periode kalau perusahaan menggunakan pendekatan neraca? Ya. Coba kita hitung. 36 juta berarti untuk 3 tahun. Per tahunnya berapa? Oke, 12 juta. Artinya kalau pembayaran sewa pada tanggal 2 Januari, berarti pada akhir Desember 2020 berarti sudah berapa lama? 1 tahun ya? Dari Januari ke Desember. Nah, sehingga pada tanggal 31 Desember 2020 maka ada sepertiga, yaitu dikalikan 36 juta ya. 1 tahun dibagi 3 tahun dikalikan 36, berarti per tahunnya 12 juta. Ya. 12 juta ini kan berarti yang sudah menjadi beban ya. Ya. Yang sudah menjadi beban. Sehingga pada tanggal 3 Desember 2020 maka sewa dibayar di mukanya berkurang ya. Berkurang 12 juta. Debitnya adalah beban sewa ya. Jadi beban sewa 12 juta, yaitu beban selama setahun, dan sewa dibayar di muka 12 juta. Sehingga nanti ketika akhir tahun setelah adjustment maka beban sewanya 12 juta itu ada di laporan laba rugi, dan sewa dibayar di mukanya berapa? 36 dikali 12 juta. Ya. Berarti masih 24 juta. Yang kedua, kalau menggunakan pendekatan laba rugi, ya, di mana akun debitnya adalah beban sewa, kreditnya adalah kas. Nah, kita juga hitung yang sudah menjadi beban sewa selama setahun berapa? Sama ya, berarti 36 juta dibagi 3 ya. Berarti
setahun atau 12 bulan. Sehingga yang sudah menjadi beban sewa adalah pada tahun 2020 adalah sebesar 12 juta. Ya. Nah, dari sini secara akun tinggal dibalik ya, yang tadinya beban sewa ketika transaksi terjadi, maka pada akhir tahun atau pada saat jurnal pensiun dibuat, maka beban sewanya menjadi dikredit. Jadi bagi apa? Sewa dibayar di muka. Ya, inilah perhitungan ya. 24 bulan 24 bulan per 36 bulan per 36, berarti 24 juta inilah yang masih berupa sewa dibayar di muka. Ya, jadi itulah beberapa contoh ya untuk biaya dibayar di muka kalau menggunakan pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Jadi intinya adalah bagaimana perusahaan mencatat ketika pembayaran itu dilakukan. Apakah dicatat sebagai akun neraca itu secara dibayar di muka, atau dicatat di akun laba rugi yaitu beban sewa. Ya, ada yang mau didiskusikan? Silakan untuk biaya dibayar di muka. Semuanya Bubut? Jelas Bubut? Asli? Anissa? Jelas ya? Mana yang mana? Jelas Pak? Jelas ya? Jelas ngerti atau jelas bingung? Jelas ngerti ya? Oke, yang kedua, pendapatan diterima di bulan ya. Pendapatan diterima di bulan. Apa itu pendapatan diterima di bulan? Adalah proses di mana perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan sebelum pelanggan menerima produk atau layanan. Ya. Jadi perusahaan sudah menerima pembayaran ya. Dari mana? Dari pelanggan. Tapi pelanggan belum menerima produk atau layanan. Ya. Belum menerima produk yang dijual atau belum menerima layanan, misalnya terkait dengan konsultasi kalau akuntansi, konsultasi akuntansi misalnya, atau konsultasi laporan keuangan. Ya, untuk pendapatan terima di muka ini juga bisa digunakan dengan dua metode pencatatan. Yang pertama adalah menggunakan metode laba rugi, yang kedua adalah menggunakan metode neraca. Nah, kalau menggunakan metode laba rugi, maka perusahaan akan menggunakan pemberian beban sewa, di mana pada saat melakukan penyisian dilakukan, maka dihitung berapa biaya yang masih belum terpakai. Ya, ini contohnya ya. Contoh untuk pendapatan diterima di muka. Ya, perusahaan sudah menerima pembayaran dari pelanggan, tapi belum menyerahkan produk atau layanan kepada pelanggan. Ini contohnya. Kalau menggunakan pendekatan neraca, maka debitnya adalah kas atau bank. Ya. Kreditnya apa? Sewa diterima di muka. Ya. Jangan kembali ya, sewa dibayar di muka, tapi sewa diterima di muka. Kalau pendekatan laba rugi, maka debitnya sama kas atau bank, sedang kreditnya adalah pendapatan sewa. Ya. Pendapatan sewa. Bagaimana penyesuaian pada akhir periode atau saat penyusunan laporan keuangan? Sama ya, akan hitung berapa yang sudah menjadi pendapatan pada tanggal laporan. Ya, berapa yang sudah menjadi pendapatan pada tanggal laporan. Sedangkan sisanya berarti akan diatur sebagai utang ya, atau pendapatan diterima di muka. Jadi ini kalau menggunakan pendekatan neraca, maka akan hitung berarti yang tidak menjadi pendapatan tahun 2020 adalah jelas ya. Oke, baik, untuk evaluasi terkait dengan materi hari ini kita akan coba untuk kuis ya. Boleh teman-teman siapkan gadgetnya ya.
Google ya, kuisis coba. Untuk Google kuisis, nah ini kodenya ya, join code-nya 353169. Terus itu 353169 itu udah pelan. Oke, kalau bisa. Ayo, masih ada kesempatan. Baru 6 partisipan, baru 6 peserta. Dari berapa nih? Sampai 20 orang ya? Iya, masuk ke Google, kuisis, terus masuk itu ada join code-nya. Masukkan 353169. Ya, ada yang mau lagi? Kalau udah, langsung kita mulai ya. Ya? Belum? Ya, masuk ke Google, terus ketik kuisis ya. Nah, di situ nanti akan diminta join code-nya ya. Oke, 12. Ada lagi yang masuk? DW 14. Ya, ini mana 15 orang? Kita akan mulai. Bentar, Pak. Demikian deskripsi singkat mata kuliah dasar-dasar akuntansi 1 yang saya ampu. Semoga bisa memberikan gambaran kinerja pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah dasar-dasar akuntansi 1. Ucapan terima kasih kepada seluruh panitia penilai dan tim sertifikasi Smart Dosen tahun 2025, khususnya Dirjen Sumber Daya, Dikti, dan Ristek Kemendikbud Ristek Indonesia. Ucapan terima kasih juga kepada Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya Prodi Administrasi Publik Institut Jami. Juga ucapan terima kasih kepada rekan sejawat, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.